Shalom, perkenalkan saya Irene Putrambono Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemaparan beberapa materi dari review buku ketiga Teori Sosiologi di Era Klasik, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Langsung saja pada pembahasannya yang pertama, yaitu di bagian A, memahami teori sosiologi. Teori sangat penting untuk memahami kehidupan sosial karena berlaku bermacam-macam observasi dan fakta bersama. Seperti yang terjadi pada Alice dan Pigeon, fakta masuk akal hanya karena menafsirkan menggunakan kategori yang sudah ada sebelumnya dan asumsi, yaitu teori. Pentingnya teori sosiologi formal adalah bahwa ia membuat asumsi dan kategori eksplisit, karena itu membuatnya terbuka untuk pemeriksaan dan reformulasi. Sosiologi masih berusaha untuk menjelaskan masalah kritis seperti sifat kapitalisme, dasar dari solidaritas atau kohesi sosial, peran otoritas dalam kehidupan sosial, manfaat dan bahaya yang ditimbulkan oleh birokrasi modern, dinamika gender dan penindasan rasial, dan sifat atau diri, untuk menyebutkan beberapa. Klasik teori sosiologi memberikan dasar konseptual yang sangat penting untuk dieksplorasi dunia hari ini. Yang pasti, dunia ini lebih kompleks daripada yang telah terjadi sepanjang sebagian besar sejarah manusia. Selama waktu itu, individu hidup dalam kelompok kecil sebagai pemburu pengumpul. Bagian B, apa itu teori sosiologi? Teori adalah sistem pernyataan atau proposisi yang digeneralisasikan fenomena. Namun, ada dunia fitur tambahan yang menyatu membedakan teori ilmiah dari sistem gagasan lain seperti yang ditemukan di agama atau filsafat. Teori ilmiah yaitu menjelaskan dan memprediksi fenomena yang dimaksud dan menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dan dengan demikian dapat dipalsukan. Dengan demikian, teori sosiologi memiliki karakteristik tertentu yang sama dengan teori dikembangkan di cabang ilmu lainnya, namun ada yang signifikan perbedaan antara teori sosial dan teori ilmiah lainnya, yaitu teori dalam ilmu sosial sebagai lawan dari ilmu alam. Juga pertama sosiologis, teori cenderung lebih evaluatif dan kritis daripada teori di alam sains. Teori sosiologi seringkali berakar pada asumsi moral implisit yang kontras dengan gagasan tradisional tentang objektivitas ilmiah. Dengan kata lain, itu sering dianggap bahwa pencarian pengetahuan ilmiah harus bebas dari penilaian nilai atau penilaian moral. Yang menjadi perhatian pertama dan terpenting sains adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya, bukan apa yang sebenarnya. Karya ahli teori klasik inti dibentuk dalam hal-hal penting oleh kepekaan moral mengenai kondisi masyarakat modern dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi, teori sosiologis kadang-kadang gagal ilmu ideal yang dipraktikkan lebih dekat atau meskipun masih tidak sempurna dengan keras ilmu seperti fisika, biologi, atau kimia. Bagian C, apa saja sosiologi teori inti? Yang pertama yaitu pencerahan. Banyak benih untuk apa yang akan menjadi sosiologi ditanam pertama kali selama pencerahan. Periode perkembangan intelektual yang luar biasa yang berasal dari Eropa pada akhir ke-17 dan awal ke-18 abad, perkembangan masyarakat sipil atau ruang terbuka perdebatan yang relatif bebas dari kendali pemerintah.
dan kecepatan yang semakin cepat dunia modern memungkinkan sekelompok warga melek huruf yang baru muncul untuk berpikir tentang kondisi ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk masyarakat. Salah satu aspek terpenting dari sikap baru ini adalah penekanan pada akal yang menuntut pertanyaan dan pemeriksaan ulang ide dan nilai yang diterima mengenai dunia fisik, sifat manusia, dan hubungannya dengan Tuhan. Revolusi ekonomi dan politik. Pencerahan dan kontrapencerahan adalah penyebab dan akibat dari sejumlah perkembangan sosial dan politik yang juga mempengaruhi yang baru muncul disiplin sosiologi. Ekonomi, politik, dan agama yang luar biasa transformasi telah terjadi di Eropa Barat sejak tanggal 16 abad. Para pemikir pramodern ini lebih dipahami sebagai filsuf, namun dan bukan sebagai sosiolog. Baik Aristoteles dan Konfusius kurang peduli dengan menjelaskan dinamika sosial dibandingkan dengan resep yang sempurna moral dunia sosial. Sosiolog modern, pemikir pramodern cenderung demikian memiliki alam semesta sebagai tatanan hierarkis yang statis di mana semua makhluk manusia dan jika tidak memiliki tempat dan tujuan yang kurang lebih tepat dan mereka berusaha untuk mengidentifikasikan struktur moral alami dari alam semesta. George Simmel pada tahun 1858 sampai 1918, seorang sosiolog Jerman, menulis karya itu kemudian menjadi penting dalam sosiolog, meskipun karirnya konsisten terhalang baik karena luasnya yang tidak bisa dan konten karyanya dan karena latar belakang Yahudinya. Sementara antisemitisme mencegah Simmel menerima hak penuhnya dan seksisme menghalangi Gilman serta cendekiawan wanita lainnya. Untuk mencapai prestasi miliknya, kekuatan rasisme di Amerika Serikat mencegah sosiologis karir intelektual Afrika Amerika W.E.B. Du Bois pada tahun 1868 sampai 1963. Med meletakkan fondasi untuk simbolik interaksionisme yang telah menjadi salah satu perspektif utama dalam sosiologis teori sejak pertengahan abad ke-20. Mead menang teori psikologis tentang pikiran dengan menyoroti dasar sosial pemikiran dan komunikasi. Pekerjaan provokatif Mead saat muncul, dimensi simbolik interaksi manusia terus membentuk hampir semua penelitian interaksionis, sosial, psikologis, dan simbolik. Teori sosiologi seringkali berakar pada asumsi moral implisit yang kontras dengan gagasan tradisional tentang objektivitas ilmiah. Dengan kata lain, itu sering dianggap bahwa pencarian pengetahuan ilmiah harus bebas dari penilaian nilai atau penilaian moral yang menjadi perhatian pertama dan terpenting sains adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya dan seharusnya. Demikian penjelasan saya, terima kasih.